Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada di Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, ya, lanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 136, ya, masih lanjutan ayat yang pertama. Kemarin ayat pertama belum selesai, ya, yaitu pada wa makhtalafa fihi, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu ay wa makhtalafa fil kitabi al-hadi al-munir al-munazzal li izalatil ikhtilaf. Dan tidaklah yang mereka perdebatkan atau yang mereka permasalahkan kecuali bagi orang-orang yang telah didatangkan kepadanya wa makhtalafa fil kitabil hadi, ya. Jadi yang dipermasalahkan, ya, oleh orang-orang kafir itu, ya, itu sesuatu kitab ataupun, ya, argumen yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada para nabi dan juga kepada para rasul, ya. Jadi memang ketidakyakinan atau ketidakpercayaan mereka itu, ya, kepada kitab-kitab suci yang menjadi bukti, ya, argumen dengan diutusnya para nabi dan para rasul, ya,
itu sengaja memang mereka mereka lakukan, sehingga mereka memang ingin menunjukkan kalau mereka itu belum beriman kepada Allah dan kepada para nabi yang Allah utus kepada mereka, Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datangnya kepada mereka al-bayyinat. Apa itu al-bayyinat? Bukti-bukti, argumen-argumen, dalil-dalil, ay min ba'di zuhuril hujaji al-wadihah wad dalaili al-qati'ah, setelah adanya, setelah datangnya apa itu al-hujjah. Hujjah itu jamak daripada hujjatun, argumen, bukti, dalil-dalil al-wadihah yang sangat jelas, yang sangat terang, yang nampak tuh, wadalailil qati'ah, dan juga dalil-dalil yang secara qati'. Qati' itu suatu hal yang pasti, Nah, jadi alasan apa yang menjadikan mereka tuh kok nggak mau beriman, tidak mau membenarkan, sedangkan telah datang kepada mereka bukti, dalil dan juga argumen yang menunjukkan tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul tersebut, itu. Baik, ala sidqil kitab, terhadap kebenaran suatu kitab yang Allah telah berikan kepada para nabi, faqad kana khilafuhum al-bayyinatin, maka sesungguhnya terjadinya perselisihan yang terjadi di antara mereka itu, al-bayyinah, terhadap suatu bukti, wa ilmin, dan juga tentang suatu ilmu, la an ghaflah, bukan karena kelalaian. Jadi ketidakterimaan ataupun kekufuran yang mereka lakukan itu sebenarnya mereka tahu, ala ilmin, dan juga ala wala an ghaflatin, bukan dikarenakan kelalaian yang ada, tapi memang sengaja, dia tahu, dia sadar kalau dia itu melanggar ataupun menolak ajaran-ajaran, bukti-bukti yang dibawa oleh para nabi dan juga para rasul, tuh. Bagian bainahum, akan tetapi ketidakterimaan mereka itu disebabkan bagian bainahum, adanya permusuhan di antara mereka, adanya ai hasadan minal kafirina lil mu'minin, adanya sifat hasud ataupun dengki, yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang beriman, Jadi orang kalau udah namanya dengki, udah namanya hasad, itu bicaranya urusan hati, Kenapa? Orang kalau udah dengki, ibarat kata dia benar aja salah, apalagi dia salah, Nah ini, yang ditonjolkan oleh orang-orang kafir, untuk tidak menerima ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yang sudah diyakini oleh orang-orang yang beriman, itu dikarenakan karena sifat hasud, dengki yang ada pada diri orang kafir kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, Jadi kalau kita logikakan saja, ada suatu hal yang sekiranya ada orang nggak suka sama kita, orang nggak senang sama kita, istilah bahasa kita itu dengki, ya udah, kebaikan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, jangankan kecil, besar saja pasti bakal dihasudin, bakal didengkiin. Nah itu bahayanya sifat dengki, karena kan Nabi sudah menggambarkan, sifat dengki itu diibaratkan itu sama
dia akan membakar kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Ya, jadi kebaikan yang pernah dia lakukan itu dengan sebab dia itu punya sifat dengki, punya hasad, maka apa? Itu akan hilang. Ya, yang digambarkan seperti apa oleh Nabi? Kama ta'kulun nar al-hatab. Seperti api membakar apa? Kayu bakar tuh. Ya, jadi sayang-sayang. Ya, kita udah bikin ibarat kata itu kayu udah kita bentuk kayak kursi, bangku, ya, alat-alat rumah tangga lah. Ya, atau tuh habis kita bentuk tuh kita apain? Kita bakar. Ya, jadi apa itu kira-kira? Jadi abu. Ya, sama tuh ketika ada orang melakukan kebaikan seindah apapun, ya, sebanyak apapun, tapi dia masih ada sifat dengki, hasad, maka akan hilang semua kebaikan-kebaikan yang apa? Yang pernah dia lakukan. Ya, tadi saya katakan digambarkan oleh Nabi kama ta'kulun nar al-hatab. Ya, seperti api membakar kayu bakar. Ya, tinggal apa? Tinggal debunya saja. Ya, debu yang tidak bermanfaat. Ya, itu. Baik. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Ya, limakhtalafu fihi, terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan, minal haqqi, ya, dengan suatu kebenaran, biiznihi, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah buat orang kafir Allah kasih hidayah. Ya, ibarat kata bahasa kita, biarin aja mereka berselisih pendapat. Ya, biarin aja mereka itu nggak mau nerima, mereka hasud, biarin aja. Ya. Nah, kalau orang-orang beriman dia pasti yakin, ya, selama itu ada, ya, kebenaran, dia tidak akan pernah apa? Mundur satu langkah pun. Ya, dia tidak akan pernah apa? Ya, berhenti untuk melakukan suatu apa? Suatu kebaikan. Ya, karena di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman, ya, agar apa? Agar mereka itu ya, jangan mengambil pusing. Jangan menjadikan ini suatu masalah ketika ada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan juga kepada, ya, rasul-rasul yang Allah utus. Ya, ay hadallahul mu'minina lil haqqi. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman lil haqq, secara benar. Alladzi ikhtalafa fihi min ahli dhalal bitaysirin wal fihi. Ya, dengan apa? Dengan gampang dan dengan mudah terhadap perselisihan yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat itu. Ya, jadi gampang buat Allah itu. Tidak ada yang apa? Yang sulit bagi Allah. Ya, sehebat apapun, ya, sesiap apapun kejahatan yang akan atau dilakukan oleh manusia, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan pernah bisa terjadi. Ya, orang udah berencana, udah nyusun bagaimana nih buat mencelakakan si fulan contohnya. Ya, kalau Allah nggak izinkan nggak bakal. Ya kan? Ya, sama seperti yang dicontohkan, ya, kejadian tersebut oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, saat itu orang kafir Quraisy, mereka sudah berambisi dan yakin, ya, kalau mereka akan berhasil ngapain? Membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kata Allah, lo boleh berencana, ya, tapi Allah bilang nggak terjadi, maka apa? Nggak bakal terjadi. Ya, akhirnya apa? Nabi Muhammad tidak, jangankan dibunuh, dicolek aja nggak orang kafir. Ya, dicolek aja kagak sama orang kafir tuh. Itu rencana Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada yang bisa apa? Ya, melawan terhadap apa yang menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha, memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki menuju apa? Ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Ya, artinya menuju jalan yang benar.
ya Allah tunjukin, ya Nuh, wahai orang beriman, tetap kamu berjalan arah sana saja. Ya, apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi hambatan, biarin aja. Ya, Allah sudah kasih lampu terang ya untuk kamu jalani. Ya, kalau kamu jalani lampu yang sudah aku tunjukkan kata Allah, maka tidak akan ada orang yang bisa menyesatkan. Ya, tidak akan ada yang bisa mematikan cahaya-cahaya Allah, lampu-lampu Allah yang Allah sudah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Tuh, ya, dikasih jalan-jalannya lurus, jalan yang benar. Itu bukti cintanya Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Ya, tuh. Jadi kalau Allah nggak sayang sama orang beriman, ya, ibarat kata ketika kita sedang dihadapkan oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang kafir yang benci kepada Islam dan kepada umat Islam, kalau Allah biarin habis kita. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala masih menunjukkan ya kekuasaannya, masih menjaga kita sehingga kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam tipu daya, dari berbagai macam cara yang dilakukan oleh a'daul Islam, musuh-musuh Islam dalam rangka untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayyahdi may yasha, ya, yaitu memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Hidayatahu ila tariqil haq, ya, hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu menuju apa? Ila tariqil haq, menuju jalan yang benar. Al-musil ila jannatin na'im, yang akan menghantarkan orang-orang beriman kemana? Ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Tuh, ya. Ya, kalau logika kita, ya, ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Kenapa pilih ke surga? Neraka kan salah. Ya, Allah ngasih jalan itu kepada kita untuk jalan menuju apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Kenapa? Karena Allah sayang kepada orang yang beriman, ya. Tapi ketika kita Allah sudah berikan hidayah, ya, tapi kita masih tetap kekeh dengan apa yang menjadi nafsu kita, ya berarti kita salah jalan. Ya, ibarat orang bilang keder, ya, yang seharusnya jalan harus lurus tapi kita belok kiri. Ya, nggak bakal ketemu apa yang menjadi tujuan, ya, yang akan kita capai, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Am hasibtum, ya, apakah kalian mengira antadkhulul jannata, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kalian ke dalam surga, ya, ai bal zanantum ya ma'syaral mu'minin, ya, apakah kalian mengira wahai orang-orang yang beriman, ya, antadkhulul jannata biduni ibtila, Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga tanpa adanya ujian. Ya, lah kita pengen mendapatkan sesuatu yang nikmat, ya, mendapatkan sesuatu yang berharga, itu perlu pengorbanan. Ya, pasti di tengah jalan itu pasti ada aja yang namanya cobaan. Ya, pasti ada aja yang namanya ujian. Ya, enggak ada di dunia ini orang yang hidupnya mulus, enggak ada. Ya, lah Allah mau memasukkan ke dalam surga, emang Allah enggak uji kita? Diuji, Pak. Ya, lah kita ngaji kayak gini nih malam Sabtu, ya, kita datang ke masjid. Ini kalau kita bukan ngelawan dari hawa nafsu kita, bakal kalah kita. Ya, makanya kita diuji nih keyakinan kita, ya, berperang antara nafsu yang jahat dengan nafsu yang baik. Ya, kalau kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk, ya, syaitan, kita nggak bakal datang ke majelis taklim ini. Ya, kita nggak bakal datang ke tempat-tempat kumpulnya orang-orang soleh. Ya, mending kita ngelakuin sesuatu yang lain kalau kita mengikuti apa yang menjadi turuqus syaitan, jalan-jalannya syaitan. Ya, gitu. Biduni ibtila'in wa imtihanin wa ikhtibarin, ya, tanpa adanya ujian, tanpa adanya bala, tanpa adanya cobaan, enggak mungkin. Ya,
semua apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman pasti bakal Allah uji, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya, dalam sebuah hadis mengatakan, ya, Allah itu untuk menunjukkan rasa cinta, rasa sayangnya kepada orang atau hambanya yang beriman, hambanya itu diapain? Diuji, ya. Nabi katakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu, ya, sesungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika akan menunjukkan rasa cinta sayangnya kepada seorang hamba atau suatu kaum, diapain? Ibtalahu, maka kaum tersebut diberikan ujian kepada, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita harus sadar, ya, atau tidaknya ini tergantung kita. Ya, kalau suatu, ya, keburukan yang kita dapati, ya, karena kelalaian atau kesalahan kita, itu namanya azab, ya. Tapi sesuatu yang tidak baik kita dapati disebabkan bukan karena kelalaian ataupun dosa kita, itu namanya apa? Bala, ya, ujian, ya. Ya, mohon maaf, ya. Sama ketika ada orang, coba anak muda lagi kumpul-kumpul di pinggir jalan duduk-duduk, ya, kalau dia duduk sama orang-orang yang benar, ketika polisi datang dia nyantai, ya kan, nggak akan lari, nggak akan kabur, ya. Tapi ketika dia duduk sama orang-orang yang suka narkoba, yang suka, ya, istilahnya gaul yang salah tuh, ya, ketika polisi datang pasti ngapain dia? Kabur, ya kan? Ya, pasti apa? Pasti, ya, lari terbirit-birit. Ya, kenapa? Karena dia itu, ya, sudah punya sesuatu yang apa? Ya, ragu di dalam dirinya. Oh, kalau pasti nih polisi bakal ngapain? Bakal nangkep gue aja. Ya, tapi kalau orang nggak bersalah, ya, dia nggak akan, ya, melakukan tindakan apa-apa. Ya, polisi datang biasa, mungkin lagi kontrol, mungkin lagi ngapain, ya. Tapi kalau orang yang bersalah, udah jelas dia ada rasa apa? Takut yang dia tunjukkan, ya. Ya, itu sama ketika kita juga, ya, apa namanya, ya, mendapatkan ujian lantaran, ya, bukan karena kesalahan kita, ya, kenapa kita harus takut? Ya, istilah kata bukan kita cari mati, ya. Terjadi sesuatu bala yang bukan karena kesalahan kita dapat, ya, bencana itu, ya, waliyazubillah kita meninggal, itu insya Allah akan dihitung matinya mati syahid. Ya, tapi ketika ada bala yang disebabkan karena kita sendiri, yaitu namanya azab tuh. Itu yang perlu kita apa, ya? Yang perlu kita waspadai. Ya, itu. Baik. Walamma ya'tikum matsal ladzina min qablikum, ya. Dan ketika datang kepadamu, ya, itu kepada siapa? Ujian-ujian yang Allah berikan itu, ya, telah Allah datangkan seperti itu juga kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya Allah uji, ya, Allah coba orang-orang yang beriman lebih dulu dari kalian itu. Allah sudah uji lebih dulu, ya, bukan kita aja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan umat-umat terdahulu diapain? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ai wal hal lam yanalkum misla ma nala man sabaqakum minal mu'minin minal mihani asyadid, ya. Kondisi atau keadaan, ya, lam yanalkum misla ma nala, yang kamu dapati sekarang ini, ya, kata pengarang kitab, ya, tidak sedahsyat, ya, ujian yang pernah diberikan oleh umat-umat terdahulu, ya. Jadi ujian yang kita dapati sekarang ini belum seberapa, ya. Kalau orang dulu, coba para sahabat yang dulu tuh, ya, dalam rangka mereka mempertahankan iman mereka sampai direbuskan begitu, ya, sampai dipanggang, ya, sampai disiksa yang luar biasa, ya. Kalau zaman sekarang, insya Allah nggak ada lah, ya. Ketika orang mempertahankan imannya sampai digituin, ya, itu paling nanti ada suatu hukum kekuatan yang namanya apa? Hak asasi manusia, ya. Nah, kita nih zaman sekarang enggak sedahsyat apa yang dihadapi oleh apa? Oleh siapa? Orang-orang terdahulu, ya. Mereka tadi, ya, untuk menjaga iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ya, bukan saja diri mereka yang mereka korbankan, tapi apa? Ya, keturunan anak cucunya pun menjadi apa? Menjadi santapan musuh-musuh Islam. Ya, menjadi apa? Incaran musuh-musuh Islam. Bukan kita ini aja pribadi, tapi seluruh keturunan anak kita bakal diapain? Bakal dihabisi. Ya, sekarang insya Allah sih tidak ada. Ya, tidak ada, insya Allah nggak ada di negara kita seperti itu. Ya, nah makanya ini ditafsirkan oleh ya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ujian yang didapati oleh umat sekarang ini tidak sedahsyat yang didapati oleh umat-umat terdahulu. Ya, gitu. Walam tubtalu bimisli mabtalu bihi minan nakabat. Ya, tidak didapati oleh mereka seperti apa yang didapati oleh umat-umat terdahulu minan nakabat, dari berbagai macam bencana, ya, dari berbagai macam ujian yang sangat-sangat berat, ya. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ngapain? Mengukur keimanan dan keyakinan kita sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita sabar, ya, kalau kita bisa menerima apa yang menjadi keputusan Allah, ya, maka insya Allah di situ Allah akan memberikan, ya, suatu tempat yang tidak akan pernah didapati. Berupa apa? Berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu. Nah, apa yang mereka dapati umat-umat terdahulu? Massatuhumul ba'sa'u wad-dharra. Ya, mereka itu ditimpa apa? Kesengsaraan, ya, dan juga malapetaka. Ya, udah sengsara, ya, ditambah lagi lah istilahnya itu udah jatuh ke sumur ketiban apa? Ketiban ember kalau bahasa, ya, pribahasa gitu tuh. Ya. Jadi sangat-sangat luar biasa tuh. Ya, ujian yang mereka dapati, ya, ketika mereka apa? Mempertahankan keimanan dan keyakinan mereka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai asabathum asyada'id wal masaib wan nawaib, ya. Ditafsirkan oleh, ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, mereka mendapatkan cobaan, mereka mendapatkan ujian yang sangat dahsyat sekali, yang sangat apa? Yang sangat berat, ya. Memang Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan memberikan ujian kepada hambanya itu kalau memang hambanya enggak akan mampu untuk menahan ujian tersebut, ya. Jadi istilah kata kita, enggak mungkin Allah salah uji, ya. Enggak mungkin ujian si A Allah beri ke si B, enggak mungkin, ya. Pasti Allah menguji hambanya itu benar, ya. Yang didapati ujian sama si A, memang itu yang Allah tentuin ujian yang bakal Allah dapati oleh siapa? Oleh si A. Ya, nggak akan ketukar, Pak. Namanya ujian itu sama seperti dengan rezeki kita. Ya, insya Allah yang namanya rezeki kita nggak bakal ketukar. Ya, kali ketukar itu rezeki si A dikasih ke B, nggak mungkin. Ya, karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran, ya, walaqad qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi-bagi kepada kalian rezeki untuk kehidupan kamu di mana? Di dunia. Tuh, ya. Kan saya sering katakan yang namanya rezeki kita tuh, Pak, sebenarnya udah ada. Ya. Rezeki kita sudah ada, ya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa dapetin rezeki itu. Ya. Kalau kita dapetin dengan cara yang benar berarti itu rezeki yang halal. Ya. Tapi kalau kita dapetin dengan cara yang salah berarti rezeki yang apa? Yang haram. Loh, kok Allah kasih kan rezeki yang haram? Nah, itu kan yang salah siapa? Diri kita. Ya, bukan Allah. Ya kan? Jangan salahin Allah. Oh, berarti Allah ridho dong ketika ada orang mendapatkan rezeki dari yang haram dikasih juga. Bukan. Ya, di situ Allah sudah menyediakan apa yang menjadi fasilitas untuk manusia. Ya, tergantung kita. Kan dunia ini adalah pilihan, ya. Dunia ini cuma dua pilihannya, kalau enggak surga ya neraka, gitu aja, ya. Kalau kamu ingin surga melakukan apa? Kebaikan, ya. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan neraka, ya silakan tinggalkan apa yang menjadi kewajiban, ya. Kerjakan apa yang menjadi larangan, ya. Pasti itu Allah bakal apa? Bakal, ya, berikan ganjaran,
Ya, kan Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, manusia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dengan apa yang dia usahakan. Ya, Allah jelaskan in ahsantum li anfusikum. Ya, ketika kamu melakukan kebaikan berarti kamu sedang menanam benih kebaikan untuk diri kalian. Wa in asa'tum falaha, dan ketika kamu melakukan suatu kejahatan berarti kamu juga sedang menanam benih kejahatan untuk siapa? Untuk diri kalian juga, bukan untuk orang lain. Ya, nggak ada istilah ya dosa apa itu namanya? Dosa warisan. Ya, kali orang yang melakukan zina kita yang dosa, ya kagak, Pak. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, nggak ada istilah tuh pelimpahan dosa. Ya, akan ada pelimpahan dosa ketika kita melakukan dosa. Ya, atau ada kalau kita berbuat apa namanya? Ya, kita berbuat tadi itu hasud, ya, kita berbuat apa namanya? Zalim kepada orang lain. Nah, itu kebaikan yang pernah kita lakukan rontok tuh. Ya, akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Sebaliknya, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang kita zalimi akan dikasih kepada siapa? Kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau itu jelas memang karena kita yang salah, bukan Allah yang salah. Ya, baik. Nah, ujiannya juga berupa apa? Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Ya, walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya, ujiannya juga berupa apa? Digoncangkannya bumi. Ya, kayak semacam apa tuh? Gempa bumi, zilzal. Ya, tuh. Ya kita apa ya? Gempa bumi, gunung meletus. Ya alhamdulillah boleh dikatakan jarang lah. Ya. Tapi kalau orang-orang dulu tuh umat-umat terdahulu sering kali mereka itu. Ya. Diapain? Diuji. Ya, tuh seperti goncangan-goncangan bumi ataupun gempa bumi. Ya. Nah, ketika mereka mendapatkan cobaan ujian yang begitu berat, hatta yaqula rasul, ya, walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya, tuh yaqula rasul, ya, orang yang bersama Nabi, bersama para rasul, mereka berkata, mata nasrullah. Kapan nih datangnya apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya, ini mereka bukan enggak yakin, bukan. Ya, tapi mereka memang awalnya nggak tahu. Ya, luar biasa ya, kita orang Islam diuji terus-terusan kayak gini. Ya, bentar-bentar ini, bentar-bentar itu tuh. Ya, katanya orang Islam dibantu oleh Allah, bahasa kita itu mana pertolongan Allah? Tuh, ya kan? Kenapa? Awalnya mereka belum yakin tuh akan ada datang namanya apa? Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Ditafsirkan di sini ya oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, kata beliau apa? Ya, di sini dikatakan ai azhidu iz'ajan syadidan syabihan bizalzalah. Tuh, ya, sehingga terjadi apa tuh? Izhidu iz'ajan syadidan. Ya, apa sih itu? Ya, orang menjadi morat-marit, orang menjadi apa? Ya, punya rasa takut. Ya, kalau ada apa contohnya yang jauh-jauh lah, ya, apa namanya itu gempa bumi yang terjadi malam-malam. Nah, orang akan apa itu? Ya kayak semacam jadi kalut kan gitu, bingung. Ya Allah kiamat kali ini kan gitu. Ya, kiamat kali ini tuh. Ya, namanya orang lagi panik gitu kan. Ya kan? Itu mereka pun panik seperti itu. Ya. Itu maka dikatakan in'iju in'ajan syadidan syabihan bizalzalah. Ya, yang disebabkan dengan adanya apa? Ya, goncangan. Tuh, ya, goncangan bumi. Hatta wasala bihimul hal tuh an yaqula rasul wal mu'minun ma'ahu mata nasrullah. Ya, ai mata ya'ti nasrullah. Ya, tuh kapan sih datangnya pertolongan Allah? Ya, kok kita terus diuji kayak gini sih? Tuh, ya, tuh. Apa terusnya? Wa dzalika istimta'an minhum lin nasri. Yang demikian itu mereka ucapkan karena apa? Menurut mereka istibta'an minhum, karena lambatnya ya pertolongan yang Allah berikan menurut mereka. Sebenarnya bukan lambat.
ya Allah masih akan melihat ya sejauh mana kesabaran kita. Allah masih melihat sejauh mana keteguhan kita ya untuk meyakini kalau Allah pasti ngapain? Nolong. Ya. Ya Allah kalau untuk memberikan pertolongan mah gampang aja, Pak. Ya, Allah kalau ingin memusnahkan orang-orang kafir, orang-orang yang jahat yang benci kepada Islam dan umat Islam, bukan hitungan detik, sekejap ya, langsung apa? Langsung habis manusia ini. Ya, kalau Allah pengen, tapi cara Allah tidak seperti apa yang ada di benak pikiran kita. Ya, menurut kita kan Pak, coba kalau ada orang jahat namanya orang Islam, ya, pikiran kita apa itu? Ini orang kayak gini kenapa sih bukan dimampusin aja ya kan begitu? Bukan dimatiin aja, umurnya panjang lagi orang kayak gini, gue bingung kan itu. Ya kan? Ya jangan bingung. Kenapa? Karena Allah punya cara. Ya, cara menurut Allah nggak bisa disamain cara menurut kita, Pak. Ya, karena cara kita itu bawaannya apa? Nafsu. Ya, cara kita itu bawaannya apa? Emosi. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak demikian. Ya, Allah punya cara yang memang kita enggak punya cara ya seperti yang Allah apa? Ingin lakukan. Coba, ya. Tuh, ya apa sih yang enggak susah? Apa sih yang susah bagi Allah? Enggak ada. Ya, sesulit apapun yang dihadapi oleh manusia, ya, khususnya orang yang beriman, kalau Allah pengen kasih jalan, bisa gak? Ya bisa banget. Tuh, ya, bisa banget. Tuh, ya contohnya aja Pak. Kata Allah, seandainya kalian menginfakkan semua harta yang ada di dunia ini, ya, tapi Allah nggak menghendaki, kira-kira bakal terjadi gak? Nggak akan terjadi. Lau anfaqtum ma fil ardi jami'an, tuh, ya, nggak akan. Ya, jadi ketika kalian akan ngapa? Kata Allah, ingin disatukan hati kita. Ya, ingin dikompakkan kita semua, akan terjadi gak? Terjadi, gampang aja bagi Allah. Allah tinggal apa? Membolak-balikan hati yang namanya hati manusia. Tapi ya kita harus sadari apa yang menjadi cara Allah bukan menurut cara kita. Ya, tapi cara Allah harus kita yakini. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Ya, jelek menurut kita belum tentu jelek menurut Allah. Baik menurut Allah harus kita yakini pasti baik menurut buat kita. Jelek menurut Allah harus kita yakini pasti jelek juga untuk kita. Tuh, ya, namanya juga apa? Manusia, ya, gitu. Istiftaan minhum lin nasri litanahi asyadin alaihim, agar mereka mendapatkan pertolongan dari apa? Dari cobaan ataupun ujian yang sangat pedih ini. Wa hadza ghayatul ghayat fi nususi syiddatil mihnah. Ya, nah ini ungkapan seperti ini adalah apa? Disebabkan karena memang apa? Gambaran beratnya ujian ataupun cobaan yang dihadapi oleh umat-umat terdahulu. Tuh, ya. Jadi mereka memang apa? Ya, begitu dahsyatnya apa cobaan yang mereka hadapi, yang sekarang ini belum seberapa atau belum ada apa-apanya, ya. Fa idza kana ar-rasul ya ma'a ulwi ka'bihim fis sabri was sabar, ya, sedangkan para nabi, sedangkan para rasul mereka emang sudah terkenal punya apa? Memiliki apa itu? Ya, ulu ka'bihim, ya, sikap dan kesabaran yang mantap. Ya, istilahnya mereka punya prinsip, ya, punya sabar, ya. Nabi memang betul, tapi umatnya itu, ya, kita ini manusia akan apa-apa pengen apa? Pengen cepat, ya, pengen kaya, pengen cepat, ya kan? Pengen dibantu sakit mau sembuh langsung sembuh, mana ada? Ya, nggak bisa. Itu sesuatu di dunia ini pasti perlu yang namanya apa? Proses. Ya, ada sebab musabab yang terjadi, ya, bukan Allah nggak bisa, bukan, ya, Allah mampu saja menyembuhkan orang sakit dalam seketika, bisa nggak? Bisa, ya, tapi Allah tidak demikian, ya. Coba aja kalau kita bayangkan, ya, dalam Al-Quran surah Yasin Allah bilang apa coba? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
Ya. Allah ketika menginginkan sesuatu cukup berkata kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya. Tapi dalam surah atau ayat yang lain Allah katakan apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi ya fi sittati ayyam. Ya, Allah lah yang telah menjadikan langit dan bumi selama 6 hari 6 masa. Loh, katanya tadi kun fayakun. Di sini ada ibrah. Ada pelajaran yang mesti kita harus ambil wahai manusia kata Allah. Ya, dunia yang akan kalian hadapi nanti nih kalian perlu yang namanya proses. Ya. Kalau orang yang enggak yakin sama Allah, katanya kun fayakun. Nyiptain langit bumi aja 6 hari, 6 masa, 6 tahun katanya. Ya mana buktinya? Ini buat orang-orang yang enggak berpikir. Buat orang-orang yang apa? Yang enggak punya keyakinan yang penuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita, ya, apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an tadi, perlu waktu 6 masa ini buat kita selaku hamba yang beriman, ya, untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai pegangan hidup di dunia ini perlu yang namanya proses. Ya. Seorang bakal pintar harus belajar yang rajin. Seorang pengen kaya harus berusaha. Ya, seorang ingin sukses harus melakukan apa? Punya suatu terobosan-terobosan yang akan menjadikan hidupnya apa? Hidupnya bisa akan lebih baik. Tidak ada di dunia ini yang simsalabim. Ya, enggak ada simsalabim. Ya, simsalabim nanti bakal ada di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ada enggak? Tidak ada. Ya, gitu. Qad ayyala sabrahum wa balaghu hadzal mablagh min ad-dajar wa din kana dzalika dalilan ala anna shiddatul balaghat muntaha. Tuh, ya. Nah, adanya apa itu ayyala sabrihim, sabar yang sangat minim yang ada pada diri orang-orang ya terdahulu itu ya. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena musibah ataupun ujian yang memang mereka hadapi itu benar-benar apa? Benar-benar berat ya. Yang kan orang dulu dah kita aja Pak. Ya kan? Kalau kita sakit yang menurut kita itu sakit banget enggak enak lah. Pasti kita ngomong apa? Ya Allah ingin gua mati dah, ya Allah mati gua aja dah, katanya kan gitu. Ya, tuh. Itu ketika kita baru diuji dalam sebuah apa? Penyakit. Hidup susah di dunia, ya Allah, di dunia susah banget kayak gini, mau apa-apa enggak punya, udah mendingan gua mati aja dah biar bebas. Kan gitu. Ya. Tuh, orang-orang yang punya pikiran apa? Pendek. Lah emang orang mati itu udah bebas? Ya, enggak ada. Setelah mati bakal ada perhitungan lagi. Ya, kita pindah, ada namanya alam barzakh. Di alam barzakh pun akan punya apa? Ada masalah. Ya kan? Kita dari alam dunia ke alam barzakh. Alam barzakh itu kan namanya ya, alam antara dunia dengan akhirat. Tengah-tengahnya itu barzakh. Ya, itu. Jadi ketika kita akan mencapai negeri akhirat, kalau enggak ke barzakh dulu enggak bisa. Ya, di alam barzakh pun kita akan diuji, diproses dengan apa yang sudah pernah kita lakukan waktu kita hidup di mana? Di alam dunia, ya. Nah, buat yang nanti di alam akhirat, nah itu yang akan menjadi keputusan imma finnar wa imma fil jannah. Kita ke surga ataupun ke neraka tergantung amal yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala inna nasrullahi qarib. Ya. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah dekat. Ya, sudah dekat. Kenapa? Allah itu lebih dekat ya daripada apa? Urat nadi kita. Ya. Kalau kita dekat sama Allah, Allah bakal lebih dekat lagi sama kita. Kalau kita jauh sama Allah, Allah bakal lebih jauh dari kita jauhnya sama Allah. Tuh, ya. Tuh, Allah katakan kan, ya, kalau kamu dekat kepadaku, aku lebih dekat daripada urat nadi kamu, ya kan? Itu untuk membuktikan kedekatan Allah kepada orang-orang yang apa? Yang beriman. Ya, ala, ya, ketahuilah, babshiru, ya, kasih kabar gembira bin nasri
akan adanya pertolongan, fa innahu qad hana awani, ya, sungguh telah datang waktunya ataupun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yakin kalau kita akan melakukan suatu kebaikan pasti Allah bakal apa ya? Bantu. Ya. Tapi memang ada perlu namanya proses. Ya, kita Pak pengen dakwah aja nih, para mubalik, para ulama ketika berdakwah memang nggak punya cobaan, banyak cobaannya. Ya, ulama-ulama dulu di penjara biasa bagi mereka itu. Ya, tuh ulama-ulama sekarang jarang di penjara, ya kan? Jarang. Kecuali orang-orang yang memang berani untuk menyatakan al-haq wal haq, al-batil wal batil. Yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Ya. Wala yansurullahu may yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Ya, ini adalah contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an nanti. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan ya satu ayat yang kita baca pada malam hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, bisa kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Amin ya rabbal alamin. Silakan para mau ditanya.